salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa nakhussu khususan muallif hadzal kitab Syam'a Ashbah wa Nadhair li Syekh Jalaluddin Sayyidi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yun maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu libtigha'i mardatillah fanalu fil ula wal ukhra ala darajat wa ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عليكم من أهل السنة والجماعة اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا من خيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو ضل أن أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجل أو يجل علي برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah. Sedantenipun para jamaah, para sepuh bini sepuh kakung mewah putih kang dahati nurmatan, wabil khusus sahibal idarah wal imarah sedaya dantenipun pengurus Masjid Rahmat kang tansah kemuliaaken dimulyaken Allah Subhanahu wa taala. Sedaya jamaah ngaos ingkang kula mulyakaken, masih tentang menghukumi daripada as-sobi dalam hal ini anak yang belum usia dewasa. Yang kemarin saya sampaikan tentang makalah au qawlu fi ahkamis sabi. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darain amin. Al-qawlu ay hadza al-qawlu fi ahkamis sabi utawi kilah penjelasan dari redaksi makalah tentang hukum mengenai anak yang belum dewasa, as-sabi. Dalam hal ini Imam Zarkasi mengutip dalam kitab kifayahnya yang dikatakan Al-Muthafiz, al-waladu madama fi batni ummihi wa huwa janinun, yang dinamakan anak selama masih dalam gua garba ibunya, tapi dalam perut ibunya itu dikatakan wa huwa janinun, berarti namanya janin, yaitu widungan, artinya belum sampurna, belum wonten ruhi, hanya segumpal darah dan daging, mendekati usia 4 bulan, namanya janin. Cuma dari yang disemburkan ruhnya. Wa idza waladu yusamma yusabiyan, apabila setelah dilahirkan baru namanya sobi, anak kecil. Wa idza fatama sumiya gulaman, apabila ketika ada masa haulaini 2 tahun, masa disapeh, namanya
yaitu gulam, punakawan atau si bocah, ila sab'i sinin menuju usia 9 tahun. Maka dalam konteks kedewasaan secara fikih anak laki-laki maupun perempuan, yaitu anak yang telah usia 6 tahun atau 9 tahun bagi anak yang kriteria yaitu perempuan, menuju sampai summa yasiru yafian ila 10, menuju hingga usia 10 atau 15 tahun. Maka dalam hal ini dinamakan kedewasaan atau kebulugan kedewasaan si anak tersebut. Maka dalam mensikapi tentang ulama berbeda pendapat tentang menghukumi, wal fuqaha yutallaquna as-sabiyya ala man lam yablugh wa huwa fil ahkami ala arba'ati aqsamin. Dari sisi ulama ahli fikih memutlakkan atau mengatakan bahwa as-sabi yang dikatakan anak yang belum dewasa, ala man lam yablugh, yaitu anak arek yang belum usia bulugh, berarti belum mencapai usia antara 9 tahun atau 15 tahun. Maka dalam hal ini ulama mengatakan demikian. Bil ahkami ala arba'ati aqsamin, ada 4 pembagian dalam kriteria. Pertama, al-awwalu ma la yulhaqu fihi bil baligh bila khilafin. Pertama yaitu ma la yulhaqu, sesuatu yang tidak disamakan dengan kedewasaan, bila khilafin, tanpa khilaf. Dalam hal ini mengenai tentang ma la yulhaqu, sesuai kedewasaan yang tidak disamakan, maka dalam segi beban taklifiyah, hukum paperdi dari syarak, maka mengenai tentang kewajiban melakukan perbuatan yang baik, baik itu tentang kewajiban wajib atau kewajiban yang dilarang syarak, itu benda atau mengkonsumsi sesuatu yang dilarang oleh syarak, wal muharramatu wal hududi wa tasarrufat minal uqudi wal fusuh wal wilayah. Misalkan anak itu belum dewasa, anak itu secara real daripada syarak belum dewasa, apabila boleh kalau anak itu melakukan transaksi jual beli. Sebagian ulama ada yang mengatakan mumayyiskah, artinya mumayyiz, dia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Karena dalam fikih itu macam-macam pendapat yang mengenai tentang as-sabi. Di dalam hal ini pada umum masyarakat khususnya di Indonesia itu banyak menggunakan jasa anak kecil atau melatih anaknya sendiri. Kalau di terminal adalah anak yang jual osongan, memperkerjakan, ada yang pengamen dan sebagainya. Apakah menurut syarak itu memenuhi kriteria daripada dibolehkah untuk dia menjalankan aktivitas tersebut? Padahal dalam kitab fikih dikatakan jika anak itu melakukan transaksi jual beli, maka anak itu tidak diperbolehkan. Dalam hal ini saya kutip dalam kitab Kifayatul Akhyar min Hilli Ghayatil Ikhtisar, yang artinya demikian: salah satu syarat daripada hak jual beli adalah bahwa jual beli harus dilakukan oleh ahlinya, sebagaimana yang dikutip Imam Asy-Syaikh Taqiyuddin dalam kitabnya yang dikatakan Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghayatil Ikhtisar, dalam juz 1 sahifah 233 tentang bab Kitabul Buyu' wa ghairiha minal muamalah, yang artinya wa yustaratu ma'a hadza ahliyatil ba'i wal mushtari fala yasihu bai'us sabi wal majnun was safih. Artinya dalam redaksi yang disebutkan wala yustaratu, artinya disyaratkan untuk jual beli adalah sifat profesionalnya, sifat ahlinya ba'i dan mustari, orang jual beli. Tidak sah jual beli untuk siapa? Wala yasihu bai'us sabi wal majnun wasafi, tidak sah jual beli yang dilakukan anak yang belum dewasa, belum cakap, untuk transaksi jual beli, atau orang gila, dan terakhir orang yang safih. Safih dalam hal ini adalah orang bodoh. Maka dalam hal ini, dalam konteks dari sisi yang diungkapkan Imam Asy-Syaikh Taqiyuddin dalam kitab Kifayatul Akhyarnya,
maka tidak diperkenankan, artinya hukumnya tidak sah. Meskipun ada pendapat lain memperbolehkan hak jual beli dengan catatan al-mumayyiz, anak itu bisa cakap dan bisa membedakan mana yang salah, mana yang batil dan mana yang hak, dan anak itu pandai menghitung dalam kriteria untuk hal jual beli mengalahkan orang dewasa. Itu pendapat yang lain. Kemudian nomor 2, wa minha wal wilayatu, wilayah tentang kekuasaan. Anak belum dewasa apabila ketika anak itu ditinggal meninggal orang tuanya, belum bulug, bagaimana harta bendanya? Tauliyahnya ke siapa? Wilayahnya siapa yang kuat? Ya adalah hakim. Kalau tidak punya saudara berarti hakim. Ayahnya meninggal dan ayahnya tidak punya saudara, maka dalam hal ini wilayah kekuasaan harta bendanya di bawah naungan hakim. Wa min halan setengah saking, yaitu malayul haku atau perbedaan tahammulul akli, yaitu membebankan daripada tentang hukum dia, denda. Asani utai yang kedua, mayul haku bihil bil ba'i bila khilafin idana fi dzalika furu'un. Wajah yang kedua berbeda dengan wajah yang pertama. Kalau wajah yang pertama al-walu ma yulhaqu fihi bil ba'i bila khilafin, yang kedua ma yulhaqu bihi bil ba'i bila khilafin indana, artinya suatu hal yang disamakan dengan kedewasaan balik bila khilafin, seperti hal yang diungkapkan sahib redaksi yaitu Imam Jalaluddin Asyuti. Wa fi dzalika lan dalam mengkono keterangan ma yulhaqu furu'un tawikan beberapa tentang furu'iyah, kasus furu'iyah tentang mensikapi ma yulhaqu bil bai bila khilafin. Wa min halan setengah sanging furu' wujubuz zakati utai wajib zakat fi nafsihi fi malihi wal infaqi ala qaribihi, utai wajib zakat fi malihi dalam harta bendane ikulah isi bocah isobi, wal infaqilan kaitannya menginfakkan sedangkan harta bendanya ala qaribihi ing atase kerabatnya sobi minhu dari maltai harta tersebut. Apabila anak itu belum dewasa, wajibkah zakat? Wajib zakat untuk mentasarufkan harta bendanya. Siapa yang paling dekat? Yaitu keluarga dekatnya, entah itu pamannya atau kakeknya atau saudara ayahnya. Maka dalam hal itu yang dianggap cakap, dianggap untuk mengawal harta bendanya si as-sobi, anak kecil tersebut. Wa budlani ibadilan batali ibadahnya sobi bita'amul mubtili kelawan sesuatu nejo perkara ingkang napa batalake. La khilafarana khilaf iku maujud fi dzalika menai butlan fit taharati ing dalem tentang kaitane sesuci wudu, wassalati lan salat. Salate misalkan dereng bener, wudune dereng bener, wasomi lan posone, wasihatil ibadati lan sahnya ibadah yang bedah yang lain minhu dari sobi, wa taraddaba as-sawabu 'alaiha wa imamatahu fi ghairil jum'ati wujub tasbitin niyah fi shaumi ramadan. Wa tarattaba lan menjadi urut as-sawabu tentang pahalanya 'alaiha yang atas ibadah tersebut, wa imamatahu lan apa yang lakukan seorang sobi sebagai imam fi ghairil jum'ati selain sholat Jum'ah. Misalkan anak yang belum dewasa tetapi dia mumayyiz, artinya sudah bisa membedakan mana sesuatu yang hak dan batil. Kalau di segi Al-Quran bisa menguasai bacaan qiraah sab'ah, maka boleh menjadi imam. Tapi selain mengimami sholat Jum'ah atau sholat fardu, kata yang anak yang usia 6 tahun, 9 tahun itu pernah menjadi imam karena dia sudah hafidh dan segi bacaan Al-Qur'annya menguasai 7 bacaan irama, baik urdi, ros, sika, nawa, jiharkah, baik dari qiraah sab'ahnya dia sudah menguasai, maka boleh menjadi imam salat selain salat Jum'ah. Wa fi dzalika fi dhani was salati was shaumi wa sihatil ibadah minhu wa tarattaba as-sawabu 'alaiha, pahalanya tetap mendapatkan pahala meskipun anak itu belum dewasa. Wa wujubut tasbitin niat, dan pulalah
wajib memalamkan niat apabila si anak tersebut melakukan atau menjalankan qiyam Ramadan atau siyam Ramadan. Qala Nawawi ketika sapa Imam Nawawi fi Rawdati ing dalam kitab Rawdah fi ba'dil ghasabi ing dalam mengenai tentang bab ghasab ar-rajulu wal mar'atu wal 'abdu wal fasiq was sabiyu al mumayyizu yashtarikuna fi jawaril idam ala ijratil munkarat wa isabu as-sabi. Imam Nawawi mengungkapkan menyatakan tentang status dalam bab ghasab ar-rajul wal mar'atu wal 'abdu, seorang laki-laki dan seorang perempuan dan budak hamba, wal fasik ulan orang yang fasik. Fasik itu orang yang tidak bisa dipegang omongannya karena sudah enggak respect dengan Islam, fasik, atau dikatakan orang yang tidak amanah. Wasabiyu lan anak kecil tapi al-mumayyiz, sifatnya yang bisa membedakan, seperti hal yang tadi saya sampaikan. Misalkan anak itu belum dewasa tapi menguasai bacaan Al-Quran, baik segi irama atau qurra sab'ahnya, apabila menjadi imam sholat selain sholat Jum'ah maka diperbolehkan. Wasabiyu al-mumayyiz, maka sifatnya al-mumayyiz ay bainal haq wal batil, ma farraqa bainal haq wal batil, yang bisa membedakan sesuatu yang hak dan batil. Artinya dia rasyid, dalam hal ini cakap untuk berbicara atau fasih untuk mengucapkan makhrajul huruf dalam menjadi imam sholat. Yastarikulan disekutukan semuanya fi jawail ikdami ing dalam kebolehanipun wenange nekani ikdam ala izatil mungkarat ing atase ngilangi kemungkaran. Misalnya anak itu berdakwah walaupun belum dewasa tapi cakap, mumayyiz untuk melakukan amar ma'ruf nahyul munkar, maka anak tersebut pulalah dapat pahala yang dilakukan meskipun usianya dereng dewasa. Dalam hal ini tetap anak itu wa yusabu as-sabiyu alaihi, tetap mendapat pahala sebagaimana pahalanya kama yusabul balik, sebagaimana pahalanya anak yang balik, yang sudah capai usia kedewasaan. Walaysa li ahadin man'uhu, walaysa lan ora ana li ahadin iku maring swiji man'uhu apa pencegah atau terhalangnya sobi min kasril malahi, saking menghancurkan atau mecah benda-benda yang sifatnya malahi, lelahan, seperti halnya gitar atau sesuatu yang malahi, tawil dan lain sebagainya. Wa iradatil khamri, lan membuang minuman yang beralkohol, minuman yang memabukkan, wa ghairiha dan lain sebagainya, minal mungkarati bayani ghair, dari sesuatu yang mungkar. Kama sebagaimana keterangan laisalah hukang ora ono iku lau ahad manul balik, apa terhalangnya orang dewasa. Fa innas sabi, maka dalam konteks anak kecil atau anak yang belum dewasa, at-ta'rif al-waladu fil hukmi diwan, pengertian tentang anak dalam hukum keperdataan atau real dalam hukum yang berlaku hukum perdata. Pengertian anak menurut hukum perdata yaitu dibangun dari beberapa aspek keperdataan ad-diwan yang ada pada anak sebagai seorang subjek hukum. Itu pengertian ibu yang tidak mampu dalam hal ini, belum cakap atau belum dewasa. Aspek tersebut adalah status belum dewasa, batas usia sebagaimana subjek hukum. Lajeng terus pun hak-hakipun, hak-hak anak dalam hukum diwan, hukum keperdataan pasal 23 KUHP Perdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional. Itu dalam tentang pengertian ta'rifi hukum diwan keperdataan.
yang ditentukan oleh perundang-perundangan perdata atau hukum diwan dalam ketentuan hukum keperdataan anak mempunyai kedudukan sangat jembar, sangat luas, dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal ini memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak tentang keperdataan atau hukum diwannya tersebut. Kados misalipun pembagian harta warisan atau harta tinggalannya tiang sepahipun, sehingga anak yang belum dilahirkan yang masih dalam fi batni ummihi, dalam kandungan, sebagaimana yang dimaksud adalah pasal tentang hukum diwan tersebut. Nah, ini anak niku macam-macam, wonten anak sing mukhzinatun. Dalam ungkapan Imam Ghazali dikatakan al-waladu salah satu asya. Anak itu ada 3 hal. Ada anak yang mukhzinatun, anak yang gawe rupa kaya, gawe rekosane tiang sepuh, mendiritane orang sepuh. Anak siji nakale pol, bapake sugih mlegedu, nakal, berarti mukhzinah. Artinya dalam hal ini orang tuanya tidak nyaman. Wonten anak sing mukhbilatun, anak sing ora iso nyuwargakno tiyang sepuhe, ape sedekah ora oleh, pembangun musala masjid, bantu yatim piatu ora oleh. Mukhbilatun artinya medit. Wonten anak sing napa, sing menggembirakan, sing qurrata ayun, dalam konteks menunjukkan mata hati nurani tiang sepahipun, sesuai yang difirmankan Allah, walladzina yaqulu rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itu macam-macam daripada anak. At-tanawi al-waladu fil Islam, macam-macam anak menurut Al-Qur'an. Pertama, zina. Anak itu bisa dikatakan sebagai hiasan, zina, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 46, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Panjenengan pirsani dateng suratul Kahfi ayat 64, anak itu bisa kategori zina, dalam hal ini hiasan. Apa maksud zina? Al-malu, harta, wal banin, anak-anak, itu merupakan kehidupan duniawi. Sedangkan wal baqiyatus salihatu, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi solih, yaitu lebih baik pahalanya di sisi Tuhan panjenengan, artinya di sisi Allah Tuhanmu, dan sesuatu yang kelak nanti akan menjadi suatu harapan iku nek anake ngerti agama. Artinya anak sing iso ngangkat, sing mikul dhuwur kubure, atau sing junjung dhuwur, sing mendem jero. Maka dalam konteks hadis sahih, setiap anak cucu Adam ketika meninggal maka semua putus, tapi ada 3 sesuatu yang tidak putus, yaitu pertama, yodaqotin jariyah, sedekah yang mengalir, kemudian anak yang yuntafa'u bih, dan wal ilmun yuntafa'u bih, dan waladin salihin yad'ulahu. Sampai istilah wong Jawa, wong mati niku nek dereng gadah sangu telu maknane gelo. Gelu niku asli sangka kata gelo. Gelo iku perkara telu rupane. Di dunya akeh percuma wis mati, jaman sik urip ora dienggo sedekah, ora dienggo kepentingan finansial wong sing ra duwe, akhire sugih wis kadung wis nyawa dijabut, akhire innalillahi wa inna ilaihi rajiun, balike tenggane kowe sangka tanah, balike sangka tanah, asale sangka dadian diciptake Allah, balike ning Allah. Maka dalam pentafsiran Asy-Syaikh Abi Bakar Jabir Jazair mensikapi dari kata azina
sebagaimana hiasan. Azina huwa bid-dunya jamil, artinya dengan dunia menjadi indah. Saya ngeten, misalkan wong rumah tangga nek urung di anak bingung, nek wis di anak senenge pol, meskipun dalam kondisi payah ketika pulang kerja, nek ono perilaku polanya anak sing lucu, sing jenaka, ucapan-ucapannya memanggil ayah, ayah, ayah belikan ini, orang tua menjadi terhibur. Maka dalam undang-undang konvensasi hak anak, anak itu mempunyai hak berkembang, tidak dieksploitasi. Ini menurut undang-undang perlindungan tentang anak. Di saat yang sebuah ini ku capek canda tawa dengan anak, maka semua kecapean itu akan lenyap dan girang karena disambut dengan kelucuan kejenekaan anak tersebut. Maka dalam hal ini, makanya dalam firman Allah, al-malun wal banun zinatul hayatid dunya, kehidupan napa dunya. Ketika pulang kerja capek, yang terjadi lelah, maka semua itu akan lenyap, hilang, manakala si kecil as-sobi itu penuh jenaka menyambut dengan girang, dengan gembira ria. Itu taraf yang pertama. Sekarang yang kedua, qurratu a'yun, anak yang menyejukkan hati, sebagai penyejuk hati, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Al-Furqan ayat 74, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Walladzina yaquluna, lan wong-wong akeh yaquluna kang padha ngomong si wong akeh, rabbana ayya rabbana, mereka berbicara mengatakan, ya rabbana, wahai Tuhan kami, hab lana, anugerahkanlah kami, anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami, anak keturunan kami, hablana qurrata ayun, sebagai penyejuk hati, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi imam-imam orang-orang yang bertakwa. Ini kalau imut ijazai Asy-Syaikh Al-Alamah Muhammad Arwani Amin Al-Hafidh Al-Qudsi. Iki ijazai Mbah sinten Arwani Amin ketika ditakoki, Mbah jenengan niku sing takok nggih padha kiai ini. Jenengan kok anak jenengan niku nggih kok apal Quran kabeh. Terus mantu-mantu jenengan putrane Gus Ulil dan sebagainya nggih hafal Quran kabeh. Dari keluarga Qurani. Karena wazifah daripada ketekunan Mbah Amin niku mboten orang hafid Quran, tapi beliaunya orang yang mahabbah hubbil Quran, cinta Al-Quran, setiap hari niku ndarus. Jadi koyo-koyo wis apal Quran. Lahirlah seorang Arwani Amin Al-Hafidh yang dinobatkan sebagai puncak daripada qurra sab'ah ulama di Indonesia abad itu. Niki dungane niki jazae niku. Sapa wonge nek maca donga niki ndek anak bebel kaya napa huse ibu-ibu niku langkung sae maca donga niki, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini Quran nggih. Quran niku adalah kalamullah, dawuhe Allah, akhlakipun Kanjeng Nabi. Waj'alna lil muttaqina imama. Dalam tafsir yang ditafsiri Syekh Abu Bakar Al-Jabir Al-Jazair, ayatul madhkurah al-sabiqah wa ma'nahu qurrata a'yun huwa, yaitu menyejukkan pandangan mata. Nek ana anak pinter, soleh, manut wong tuwa niku seneng, wis gak karuan. Apa meneh anak wis tampil biasa dadi MC, iso qori, iso maca kitab, iso pidato, iso ambek wong sopan. Iku padha karo jari Imam Ghazali, nek ana wong nek dhe anak ora iso ngaji, alamatul qabul al-ikhlas, alamate bencana yaitu nek ana wong dhe anak ora iso maca Al-Qur'an. Niku dari Imam Ghazali. Pengertian makna daripada sejuk qurrata ayun temriki adalah
yaitu pandangan mata atau menyejukkan pandangan mata sarono mergo mempelajari, memahami petunjuk hudan tuntunan saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian bisa mengamalkannya dan mengharap siji mboten liya ridha Allah. Mulane wong golek ilmu iku ora kono pengen golek pinter. Talabi mardatillah wa izalatil jahli wa limardhatillah, hanya untuk mencari ridha Allah. Nek golek pinter kurang apa iblis, kurang napa Qarun. Dalam hal ini al-walad, al-na seperti ini telah diwakili sejak mulai zaman Nabi Ismail alaihis salam mengenai tentang ketaatanipun ketika Allah menugaskan ramandannya Sayyiduna Ibrahim al-Khalilullah untuk melakukan penyembelihan si anak kecil sing di idam-idamkan usia tuwa anak bareng ketok meger-megere dikon nyembelih. Maka tanpa pengorbanan baginda Ibrahim alaihissalam Khalilullah dan putranya tidak ada namanya rukun haji, boten nonton Idul Adha. Sampai sekalian dikatakan peringatan yaitu Idul Kurban itu atas perjalanan sirahipun kedua-duanya baginda Bapak Bopo Ibrahim alaihissalam, atau dikatakan Bapak Tauhid, kemudian nungkulake sampai Nabi Yuna akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua atau peran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama kali Allah menciptakan Ka'bah. Awwalu wudi'a baitil linnasi bi Bakkah mubarakan. Pertama adalah Ka'bah. Ka'bah itu adalah rintisan dari pertama sing damel nggih menika cikal bakal atau pondasi batu pertama adalah jadi Nabi Adam alaihissalam, kemudian membangun tiang sampai tinggi, diteruskan kepada sinten Ibrahim alaihissalam dan putranya, lajeng sampai sekarang kita menikmati kenikmatan yaitu surgawi yang di dunia, yaitu di Bakkah, di Bakkah mubarakan, yaitu Makkah yang dikatakan atau Baitul Atiq. Dalam hal ini telah diwakili beliau memperingati ketaatan Nabi Ismail kepada amrullah, perintah Allah lewat tugasipun ramandanipun Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga, aduwallakum, anak terkadang seperti halnya diucapkan Imam Ghazali mukhzinatun mukhbilatun, ana sing muhsinatun ingkang menggembirakan. Dalam hal ini anak sebagai musuh orang tua, anak sebagai musuh. Allah telah berfirman dalam surat Taghabun ayat 14, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum maka fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, wong-wong akeh sifatnya alladzina amanu ingkang beriman sapa ladzina, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan keturunanmu, anak-anakmu, aduwalakum, sebagai musuh, lakum pada kamu sekalian, maka fahdharuhum, berhati-hatilah, waspadalah kamu sekalian. Wa in ta'fu, apabila engkau memaafkan, tidak memarahi, dan kamu memaafkan atau mengampuni mereka, wa taghfiru, dan memaafkan semuanya, maka Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya adalah Maha Ghafur, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebagaimana pula yang ditafsirkan Imam Al-Jabir juga adalah anak yang termasuk melalaikan, mengakibatkan karena anak menjadi perbuatan lalai, artinya melalaikan tentang urusan ketaatan kepada Allah, terhambat. Ape opo ora oleh sedekah, ora oleh membangun masjid, gak oleh. Ape opo ora oleh. Maka anak model niku dikatakan aduwwal lakum, sebagaimana perjalanan nggih menika Nabi Nuh alaihissalam ketika putranya Kan'an menantang beliau. Lah niku makanya anak niku
macem. Ana sing anak wakeh manutan, anak 20 ya dadi apik kabeh, anak sitok megelno utek niku nggih wonten. Maka mudah-mudahan dengan peringatan, dengan mengambil intisari esensi dari penjelasan 3 kriteria yang dikatakan qurratu a'yun, zina atau aduwalakum, kita sekalian bisa mengambil hikmahnya. Mudah-mudahan pertemuan edisi kali ini ada manfaat dan gunanya. Adanallahu wa iyyakum lima yuwaffiquna ila ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin ummi wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad